أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh. Alhamdulillah senantiasa mari kita menghaturkan puji, puja, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia iman, Islam, sehat wal afiah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita. Alhamdulillah kita termasuk dari manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Nabi yang diutus kepada manusia keseluruhannya, di mana yang paling kemudian utama dengannya kita beriman yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk peruntukannya manusia di penghujung zaman, musaddiqun lima baina yadayhi, yang membenarkan dahulu daripada apa yang telah diturunkan, apa yang diutus kepada manusia. Dialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, alhamdulillah pada kesempatan pagi Ahad ini kita senantiasa mengkaji, sedikit mengambil hikmah ibrah daripada sirah nabawiyah, peta perjalanan biografi perjalanan dakwah kenabian, kerasulan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di penghujung bulan Hijriah ini atau masih kita di pertengahan menjelang akhir di mana bulan Rabi' al-Awwal dengan banyak kaul para ulama untuk menyesuaikan tepatnya mengenai tanggal, namun mereka untuk menyatakan bulannya hampir adalah sepakat bahwasanya bulan Rabi' al-Awwal dengan pengurutan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kalau yang sekarang dengan menjadikan awal penghitungan tahun itu adalah bulan Muharram, maka Rabiul Awal itu pada urutan yang ketiga. Muharram,
Safar, kemudian Rabiul Awal. Jadi pada urutan bulan yang ketiga dalam urutan penanggalan tahun Hijriyah, ya, itu adalah bulan yang disebut di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya. Rentetan dari kelahiran tentunya secara fisiknya, ya, memang dari sana permulaan secara biografi, ya, kehidupan manusia tercatat, ya kan? Ya. Jadi kelahiran itu sekali lagi ya adalah secara fisiknya adalah merupakan ya permulaan dari sisi ya kehidupan manusia itu sendiri. Namun dalam penciptaan bukan saja manusia, ya, alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, telah ya diolah, ya, direncanakan, ya, itu ribuan tahun, ya, sebelum bahkan penciptaan makhluk itu sendiri. Nah, adapun manusia, ya jelas permulaan dari penciptaannya itu adalah diawali dari diciptakannya Adam alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, permulaan penciptaan manusia itu adalah di mana ketika Allah menciptakan Adam langsung, khalaqtu biyadayya, ya, diciptakan langsung dengan tangannya, ya. Dalam kisah bagaimana Allah memerintahkan malaikat mengambil bahannya, ya, khalaqahu min turabin, ya, tanah, ya, disuruh mengambil dari bahan baku yang sudah ada. Ini bumi ini, ya, adanya tanah itu ya di bumi, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya bentuk, ya, huwallazi yusawwirukum, ya, dialah Allah yang membentuknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu kemudian bahkan dalam surat Al-A'raf Allah Ta'ala sebutkan lagi dalam satu peristiwa dalam permulaan kehidupan ini, Allah kemudian keluarkan, ini Adam sudah diciptakan, lalu kemudian ditampakkan ke Adam alaihissalam dari punggungnya itu sekian yang kemudian jadi keturunannya dengan sunnatullah yang memang sekiranya begitu pula Allah melumbuhkan dan melahirkan manusia ini juga Allah mampu, gitu. Namun karena memang ada hikmah, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, tidak diciptakan manusia dan jin, ya ada hikmahnya, itu adalah ibadah, ya. Maka proses dari bagian ibadah itu sendiri dilekatkan ada perhubungan, ya kan? Ada perhubungan. Pertama, hubungan manusia makhluk itu dengan Allah langsung, illa bihablin minallah, ya. Ada hubungan langsung sehingga Allah Maha mampu, kayak seperti tadi dalam alam tertentu Allah tampakkan katanya keturunannya Adam, kanan dan kirinya, bahkan penghuni di mana dia sesudahnya
itu sudah ditampakkan. Namun untuk hikmah ibadah ini ya marhamakumullah, hablum minallah pertama. Kemudian hablun minan nas. Sesama antar manusia ini sekian banyak dari bagian ibadah itu sendiri yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ya kan? Ya salah satunya adalah keberbaktian manusia itu ya sesamanya yang kemudian terhitung sebagai sebuah ibadah. Ya. Seperti dalam firman Allah ya, wa idz akhadha Allah mitsaqa ladzina utul wa idz wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya. Dan telah Allah menentukan ya, menjadikan ya bahwasanya kalian itu tidak menghamba, tidak menyembah ya selain Allah Subhanahu wa taala, dan pula sesudahnya untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kalian, ya. Subhanallah, ya. Maka dijadikanlah kemudian proses untuk berkembang biaknya manusia itu ya dengan ya jalur tadi ya, perhubungan antar manusia itu sendiri. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Nah, ini sering ayat diingatkan ketika perjodohan ya manusia ya, pertemuan jenis laki-laki dan perempuan yang sudah memang sunnatullah ya. Allah menciptakan Adam alaihissalam jenisnya laki-laki, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha, dan kemudian menciptakan dari jenisnya sendiri ya, yaitu al-untha, perempuan ya. Wa khalaqa minha zawjaha, dari kemudian pasangan itu wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, berkembang biak. Subhanallah. Adam dengan istrinya Hawa melahirkan putra-putranya. Ya, kalau dalam urutan kenabian itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ya kan? Nah, Ibrahim, dari Ibrahim kemarin terus sampailah Ismail dalam kurun waktu ribuan tahun kemudian ya melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi kalau secara fisiknya itu perjumpaan Abdullah dengan Aminah, ya kan? Mereka berkawin, lalu kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala ya jadikan itu sebagai ya perantara dilahirkannya, sebab dilahirkannya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelumnya ya dihebohkan dengan bagaimana Adam diciptakan. Sesudahnya ketika di alam zahir manusia dihebohkan dengan lahirnya Isa alaihissalam ya, dengan ya, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya langsung kepada ya Siti Maryam. Ya. Isa bin Maryam, namanya Isa anaknya Maryam. Ya. Tidak ada unsur kemudian perkawinan di sana. Ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Ya. Kalau kalian ya menjadikan itu sebagai sebuah keraguan, maka sungguh penciptaan Isa alaihissalam ya itu adalah tidak jauh sebagaimana permulaan penciptaan Adam alaihissalam. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ketika memasuki alam dunia ini
Ya, kita merasakan kan kehidupan ini di dunia. Ya. Padahal tadi sudah dalam Al-Quran digambarkan kehidupan itu ternyata kita berdialog, kita disebutkan ada sebuah peristiwa-peristiwa. Ya. Wa idh akhadha rabbuka, salah satunya idh akhadha rabbuka ya min bani adama ya dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Salah satunya adalah peristiwa katanya penciptaan manusia itu di dalam alam yang disebutkan alam arwah. Allah mengikat janji mereka ya dalam sebuah konferensi, mereka dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pernyataan alastu birabbikum. Ya. Tidakkah kalian wahai sekalian makhluk manusia ini ya menyatakan bersumpah setia untuk menyatakan ya alastu birabbikum. Ya, Tuhan kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala, mereka menjawab serentak ya. Kami ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Lahir kemudian di dunia ini satu terus dengan sunnatullah ya. Makanya dalam hadis itu disebutkan sekiranya manusia ini diciptakan berbarengan lalu kemudian mereka hidup berbarengan sekalian ya, tumbuh bersama dari Adam sampai akhir manusia ini gitu kan. Mereka berdoa menengadahkan tangan mereka ya di tempat yang sama, di waktu yang sama ya, memohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah memberikan setiap permintaan itu apa ya yang mereka inginkan. Tidaklah mengurangi sedikit pun dari ya apa yang Allah taala miliki. Apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu dari kebaikan, ketaatan, mulia. Sebegitu pula ya kan? Seorang yang semua makhluk manusia ini khususnya gitu. Kalau mereka tidak taat kepada Allah, semua bermaksiat kepada Allah, ya, itu pula tidak mengurangi akan ya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau digambarkan manusia satu ditumbuhkan nanti seperti tumbuhnya di akhir masa di hari kiamat itu kan. Nah, itu kan lahir semua sekalian itu kan. Wa idzal quburu bu'tsirat. Ketika kemudian kubur itu dibongkar, dibalikkan dia jamaah. Tidak lagi sesuai dengan tanggal kelahiran waktu pertama kan. Ya. Yang tahun 1, tahun 2, tahun 3 enggak. Kalau sudah kiamat itu semua dibangkitkan bersama-sama kan. Namun yang pertama kubur yang dibuka itu adalah ya kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesudahnya ya semua mau yang di Mekah, yang di Madinah, ya, mau yang di sini, mau di Karangmedain, ya, maka itu tumbuh semua sekalian kan. Nah, kira-kira seperti itu Allah Taala mampu gitu kan. Tapi sekali lagi khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dunia ini adalah darul amal. Ya. Dunia ini adalah tempat beramal. Wal akhiratu darul jaza. Ya, adapun akhirat itu adalah ya tempat di mana diberikan ganjaran. Ya. Semua orang kemudian ya berdiri, ya bangun bersamaan semua. Ya, bahkan kemudian tanpa ya mengenal satu dengan yang lainnya, satu tujuan kemudian berjalan menuju ya lapangan al-mahsyar ya kan. Nah, sering disebut padang mahsyar gitu. Ya, bukan ke padang larinya gitu kan. Padang ini kan al-mahsyar sebenarnya tempat berkumpul.
Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali ternyata para nabi itu sendiri, para rasul itu sendiri, ya tidak lain adalah mengingatkan proses-proses kehidupan itu. Ya, tadi sudah disebutkan dalam setiap kitab, dan yang paling terlengkapnya apa yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita masa lalu, cerita yang gaib, ya kan, yang tidak tampak kasat mata kita sekarang, ya kan, itu disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah dalam Al-Quran, gitu kan. Itu khususnya tentang yaumul akhir itu, hari kiamat, lalu kemudian al-jannah wan nar, ada surga dan ada neraka, ada al-hisab, ada penghisaban, ada al-mizan, ada pengecekan, ya, hisab, timbangan berapa kebaikan dan berapa keburukan, ya kan? Itu salah satu adalah, ya, tugas penting dari datangnya, ya, para nabi itu, gitu kan. Ya. Subhanallah, ya, maka tidak ada nabi ya kecuali mereka mengingatkan tentang kematian, mengingatkan akan kebangkitan, mengingatkan kehidupan sesudah, ya, kematian, gitu kan. Wa kaifa takfuruna wa antum amwatan fa ahyaakum kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ya, ini kan prosesnya gitu kan. Bagaimana bisa kalian itu kufur kepada Allah, tidak percaya, ya. Sedangkan proses yang kalian lewati itu amwatan. Pertama, ya, disebut mati, gitu. Enggak ada. Wa kuntum amwatan. Ya. Setelah ciptakan pun belum hidup, gitu kan. Fa ahyaakum. Lalu kemudian dihidupkan. Inilah kehidupan yang pertama ini, ya, di dunia ini, ahyakum, fisiknya. Tsumma yumitukum. Nah, itu kita sama-sama saksikan. Ada yang lahir mati, ada yang lahir 7 tahun umurnya, ada yang 70 tahun umurnya, ada yang 80 tahun umurnya. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini udah ada batasannya juga, terlalu jauh. A'maru ummati baina 70 wa 60. Cukup 70 maksimalnya, 60 minimalnya, gitu. Ya, yang berkelanjutan sangat sedikit. Ya. Nah, itu umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yumitukum. Kita saksikan itu, kita kuburin orang, kita pergi ke kubur, kita bawa, gitu kan. Tsumma amatahu fa aqbarah. Ya. Kalau mati dikubur, ya. Kita saksikan. Ya. Laula an tatadafanu, gitu kan. Sekira kalian tidak, karena, ya, takut. Nah, ini berbicara tentang alam sesudahnya, gitu kan. Sekiranya kalian karena, ya, tidak takut, ya, kalian bagaimana kehidupan alam barzah itu, kalian tidak akan mau pergi ke kuburan, gitu kan. Itu tempat orang, subhanallah, itu kubur, ya kan. Sekiranya tidak kalian nanti akan saling, ya, takut untuk saling mengubur, gitu kan. Ya. Bagaimana ditampakkan di kehidupan kubur itu sendiri luar biasa, jemaah, ya. Namun Allah sembunyikan itu, ya kan, supaya kita, nah, ya, walaupun sekarang ada juga, gitu kan, angker-angkernya katanya kubur, gitu kan. Ya, dulu, ya, lihat kubur tuh angker, fisiknya saja angker, katanya, ya. Tapi subhanallah. Nah, maka Allah tutup itu, ya kan, apa yang terdengar, apa yang terjadi, katanya kan, yang hanya ditutup manusia saja, gitu kan, keumumannya, hanya ditutup
manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekira kalian diperlihatkan seperti apa yang saya diperlihatkan gitu kan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan, Allah bukakan hijabnya, apa yang terjadi, ya kan. Ya sebelumnya ada Nabi Isa alaihissalam bangunin orang ya dalam kuburnya gitu kan. Cuman ditanya saja gitu kan. Ya sudah itu selesai gitu. Karena sudah orang meninggal, habis masanya, habis rezekinya, ya tidak ada apa-apa gitu kan. Kecuali sesudahnya lagi hari kebangkitan memang adalah hari di mana mereka diberikan balasan. Labakaitum ya, la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsir. Jadi kalau tahu fisik apa yang terjadi sudah alam ini di kuburan saja ya marhamukumullah, ya kalian akan banyak menangis. Ya nangis saja kerjaannya jadi ya kan. Ya enggak ada senyum-senyumnya kita. Nah, sampai seperti itu Rasulullah ya mengatakan ya kehidupan sudah. Wa kaifa takfurun. Nah, kalau kematian ke fisiknya sudah kita lihat semua. Walaupun Masya Allah ya berita-berita kita di Indonesia ini sangat-sangat banyak di luar nurul narar gitu ya. Coba okay, ditemukan mayat di dalam pohon aren. Nah, coba. Okay. Jadi sudah tulang belulang. Jadi temunya di dalam pohon aren. Roboh, mungkin udah lewat enggak di beranda Bapak. Jadi tulang belulang ditemukan di dalam pohon aren. Kalau yang biasa kan di dalam koper itu udah biasa. Nauzubillah lah gitu ya. La ilaha illallah. Subhanallah. Ya. Kalau ini yang sampaikan jemaah rahimakumullah. Bagaimana kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan diutus untuk orang itu punya akhlak, gitu kan? Punya akhlak. Bahkan dalam Al-Quran disebut akhlak orang membunuh pun ada, kan begitu? Kiranya akan terjadi sebuah pembunuhan atau mungkin gimana? Apa kan katanya kan? Fala yusrif fil qatl. Jangan sampai berlebihan. Ya kalau ini dibicarakan ketika pembunuhan yang halal gitu kan, orang berperang gitu kan. Ya kan? Jangan ada mutilasi, jangan ini begitu gitu kan. Ya itu akhlak li utammima makarimal akhlaknya Rasulullah itu sampai seperti itu. Di saat orang mungkin buas ya ingin menyampaikan syahwatnya ya, kepuasannya itu. Nah, orang masih punya pikir iman gitu. Coba dibayangkan itu. Yang Masya Allah lah gitu. Ya kalau penemuan mayat di koper itu mah biasa. Ini mayat di dalam pokok pohon aren itu gitu. Ya. Belum lagi yang dipotong-potong, dibuang, ya. Subhanallah. Jadi bayangkan makarim akhlak itu Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kalau tidak orang beriman ya tampak bahwasanya dia punya ya keyakinan akan walaupun itu diminimalisir tidak terjadi gitu. Maka orang katanya berbuat maksiat itu ya memang karena tidak ada iman. Orang tersentuh dengan sebuah keburukan itu ya memang karena defisitnya iman. Karena tidak ada iman kalau sudah seperti itu. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu tadi mengingatkan gitu kan. Para nabi, para rasul itu ngingetin bahwasanya ini proses kehidupan ini. Ya. Nah, para nabi sendiri ya ketika melihat kehidupan sesudahnya, ini hidup dunia ini beban. Nabi itu paling banyak bebannya, ya kan? Sudah beban hidup itu sendiri,
disuruh lagi ditampakkan amanah lagi kan. Kalau manusia semuanya sudah jelas, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal. Kita ini sudah semua kita punya amanah tanggungan untuk ibadah, untuk lagi-lagi Nabi itu kenapa ya dia dikasih amanah lagi gitu kan, ngajak orang, perbaiki orang, ya mendidik orang, manusia yang tadi banyak lalai gitu, itu tugasnya lagi gitu ya, dengan keistimewaan yang diberikan kepada mereka. Makanya yang 25 Nabi dan Rasul katanya itu adalah yang kita wajib tahu saja. Ada 100 ribuan ya para Nabi ya yang disebutkan ya, yang tetap itu diberikan keistimewaan. Nah, kemudian yang selanjutnya jamaah rahimakumullah ya, kalau itu dunia dari sebelum lahir sampai kemudian sesudah kematian itu pokok ajaran-ajaran para nabi ya kan. Ya. Kalian akan dibangkitkan, kalian akan menerima ya, al-jaza ya. Tapi di dunia ini bagaimana? Nah, ini istimewanya salah satunya adalah umat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Kalian ini adalah umat yang istimewa, yang paling terbaik ya. Sebagaimana Nabi terbaik, ya kan? Inti ajarannya itu apa? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi ya, yang mengikuti rasul yang ummi katanya kan. Al-ummi ini salah satu dari ya sebutan dan kemudian julukan ya, walaupun konotasinya katanya negatif, orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis gitu kan, al-ummi katanya. Tapi itu untuk posisi beliau pengemban risalah Quran itu adalah sebuah keistimewaan. Orang nggak bisa baca nulis, dia menyampaikan apa yang menjadi keistimewaan pada saat itu masyarakat Arab. Jadi orang yang paling istimewa di tengah-tengah Arab itu dulu adalah orang yang pandai bersyair, ya kan? Orang yang kalau di dalam sebuah festival yang diadakan di sebuah pasar yang namanya Ukaz itu, ya festival tahunan, ya kan? Itu yang paling memiliki tempat itu adalah setelah jual beli dan yang lainnya itu adalah para penyair. Jadi para penyair itu ngumpulin syairnya itu tahunan katanya kan. Ditulis direvisi lah bahasa. Sampai yang terbaik itu kemudian mendapatkan keistimewaan untuk ditempel di dinding Ka'bah kan. Itu syair itu ditempel di dinding Ka'bah. Nah, kalau udah memiliki keistimewaan itu gitu. Nah, maka lahir kemudian sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya tidak ada terkontaminasi beliau dengan ya bahkan ya ucapan syair itu. In hadza illa sihrun yu'thar. Makanya katanya tadi kalau Quran itu seperti syair yang ya ada pengaruhnya, tapi bukan syair. Ketika dikatakan datangkan para penyair kalian, datangkan siapa yang terbaik dari kalian yang membuat syair itu, datangkan semisal Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Tidak ada yang ya. Itulah tantangan Al-Quran. Nah, sahabat semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Pokok kedua, makanya setelah itu bagaimana Masya Allah kehidupan ternyata gambaran kebaikan itu ada pada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dan itu menjadi nur, cahaya dalam kehidupan dunia ini. Ya seharusnya kalau mengingat kebanyakan daripada sosok yang akan muncul sebenarnya di manusia ini katanya ya sosok buruknya. Karena dua pendorongnya, ada syahwat dan ada iblis kan. Itu sebenarnya akan muncul itu lebih banyak. Tapi subhanallah tertekan
ditekan dia dengan apa? Bagaimana ajaran para nabi ini. Khususnya adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah bukti gitu kan? Pembuktian. Ada transformasi yang begitu sangat luar biasa. Nah, namun setiap kaum, setiap umat ini memang berbeda-beda, maaf jemaah rahimakumullah ya. Ada akhlak yang memang itu pembawaan. Ya, terkadang itu harus dibungkus dia. Ya, harus. Nah, dengan adanya Islam itu kemudian terkikis sedikit. Tapi dia memang tabiat manusia yang bisa saja kembali. Ya, dia akan kembali. Kalau tidak ditekan dengan iman itu sendiri. Nah, makanya ketika ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebut ajaran universal, kan? Tidak melihat bagaimana orang Arab, bangsa Arab di sana akhlaknya kemudian dipindah ke sini, enggak. Dia pertama akhlak itu adalah natural, pembawaan manusia yang memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Ada orang baik, ya memang itu dia baik sendiri. Ada orang sabar, ada orang pemaaf, ada orang yang ya kalau baiknya ya, bahkan kemudian buruknya ada pendendam, ada yang tukang iri, ada yang macam gitu. Bagian-bagian ini kemudian dalam syariat, bahkan dipercontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang baik mari kita pupuk dia menjadi kebaikan, yang tersalurkan dengan keikhlasan. Nah, ini yang intinya, yang tersalurkan dengan keikhlasan. Sebagaimana keburukan itu tertahan itu juga dengan keikhlasan. Jadi ketika buruk itu tidak kita lakukan itu karena juga ikhlas. Ya, legowo dengan bahwasanya kita meninggalkan itu karena perintah Allah, karena larangan Allah gitu kan. Saya tidak mau mengini yaitu karena Tuhan tidak memperbolehkan. Nah, itulah misi yang paling utama, makanya apa yang dilahirkan dari umat itu luar biasa. Kalau terhitung 1447 Hijriah itu ya, terbawa itu keemasan setiap dari generasi umat ini. Ya, setiap generasi itu ya, walaupun tertutup sedikit ya, tapi kebanyakan yang muncul itu bagaimana? Bahkan generasi kuntum khaira ummah itu, sebaik-baik umat itu ada. Nah, cuma sedikit perbaikan ini, makanya katanya siapa yang jauh dari sunnah, siapa yang jauh dari ajaran ya akan terkontaminasi dia dengan akhlak-akhlak yang buruk yang memang muncul secara tabiat. Ya. Nah, ini makanya jemaah rahimakumullah ya, tidak jauh-jauh lah kita memikirkan bangsa lain, ini kita mikirin bangsa kita sendiri ini sedang dalam kondisi yang ya luar biasa ya kan. Ya. Mikirin tentang sekarang ada orang dermawan kelihatannya gitu kan, misalnya ada suka membantu gitu kan, orang kumpul-kumpul dikasih ya kan gitu kan, tapi kantongnya dari mana gitu kan ya. Nah, untuk apa gitu kan. Nah, ternyata itulah yang ingin diperbaiki. Orang kalau mau jujur aja gitu kan, beri apa gitu kan. Tidak semua juga orang minta gitu kan. Ya. Bahkan sebagai pribadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus juga sebagai seorang pemimpin, ya kan. Selain memimpin sholat, gitu kan, keseharian beliau bersama para sahabat, tidak ada yang di depan kecuali beliau sampai beliau wafat. Tidak ada yang berani ke depan imam itu. Di satu sisi beliau juga adalah pemimpin perang. Ya, beliau juga adalah inisiator yang ya bagaimana membangun sosial yang baik gitu kan. Ya. Ya, kalau pesan secara pribadi beliau kan, beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah sebaik-baik ya keturunannya Adam. Tapi apa? La fakhra. Tidak ada kesombongan. Makanya ketika katakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tak ada yang diutamakan mau dari orang Arab atau orang Ajam kecuali adalah timbangannya itu adalah ketakwaan. Secara pribadi ya keluarga beliau mengatakan ana khairukum. Ya, saya yang terbaik dari kalian.
wa khairukum li ahlihi. Maka yang menjadi barometernya itu adalah orang yang terbaik itu adalah yang kepada keluarganya. Anda punya istri, Anda punya anak. Yang terbaik itu ya gimana kalian melayani. Tapi ketika dalam sosial beliau memberikan rumusan-rumusan kebaikan untuk menjaga kehidupan sosial masyarakat berbangsa gitu kan. La tabaghadu wa la tahasadu ya wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana gitu kan. Jangan saling membantah, jangan saling mencurigai, jangan saling bermusuhan kan. Dan jadilah kalian sebagai umat yang bersaudara. Ya, subhanallah gitu kan. Ya, dan penemuannya ada pada saat itu. Ada kaum muhajirin, ada kaum ansar. Di tengah-tengah kota Madinah ada orang Yahudi, ya kan? Ada yang Nasrani, ya kan? Kumpul di sana. Tapi apa keinginan di dunia ini ya tidak lain. Mari kita bangun kehidupan dunia secara fisiknya dalam ya kenyamanan, ya roda ekonomi berjalan. Tidak ada orang itu tidak boleh jualan sama dia, enggak. Ya kan? Di Madinah itu pasar ya siapa saja bisa masuk di sana. Tapi kemudian ditentukan bahwasanya ya tidak boleh merampas punya orang, tidak boleh saling menjual sesuatu yang aib, ya kan? Sampai begitu gitu kan. Dan itu berlaku siapa saja tidak boleh. Ya bahkan lantaran agama kemudian orang itu boleh mengurangi timbangan, ya mengambil punya orang tanpa izin, enggak. Ya, bahkan yang pertama orang beriman itulah wailul lil mutaffifin, untuk kalangan siapa saja. Ya, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Ya, ini proses di pasar. Orang kalau mau jadi penjual itu, ya jujurnya itu dia enggak boleh ngambil takaran orang. Kalau jadi pembeli jangan mau menang sendiri saja. Itu semua sama. Ya kan? Di pasar itu tumpuk bloknya semua orang gitu. Tapi ketika datang Rasulullah SAW ke sebuah kedai, ya ada jualan korma, beliau masukkan tangannya ke ya korma itu, lalu kemudian dia dapatkan ada basahnya gitu kan. Beliau mengatakan apa ini gitu kan. Walaupun penjualnya mengatakan baru turun hujan mungkin masuk air gitu kan, basah, ya kan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ya tampakkan dia, ya faman ghasyana falaysa minna, ya siapa yang bercurang, berbuat curang, dia bukan dari golongan kita. Subhanallah, ya. Jadi pribadi beliau, sosial beliau, ya ditampakkan dalam kesempurnaan yang ya kalau dipikirin mana bisa ada manusia yang mampu untuk melakukan. Rasulullah mengatakan, inilah saya manusia biasa yang kemudian dengan ya pertolongan Allah, komitmen untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, ya kita mampu untuk membangun sebuah peradaban. Ya, sehingga masyarul muslimin, ya inilah waktunya, makanya momentum mengingat ya hal-hal tersebut yang mudahan menjadikan kita baik secara pribadi, keluarga, dan bahkan yang sekarang lagi krusial ini permasalahan bangsa kita, ya personal ini kalau tidak baik ya akan lahir juga kelahiran yang tidak baik lah, maaf gitu kan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena hasil yang terkumpulkan dengan komponen-komponen yang baik insyaallah baik. Begitu juga secara fisiknya terkumpulkan dari komponen-komponen yang negatif, ya mungkin akan muncul yang negatif gitu kan. Kecuali dengan ya apa yang Allah taala izinkan. Bangsa jahiliyah lahirlah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak buruk-buruk banget lah. Ya, tapi insyaallah kita menginginkan kepemimpinan siapa saja baik dalam skop kecil maupun besar, terlebihnya adalah kita menginginkan sosok-sosok yang takut kepada Allah, takwa kepada Allah, takut ya kepada sesama manusia lah gitu kan. Ya, jangan berlebihan di dalam melakukan baik itu maaf kezaliman dan yang lainnya. Jemaah rahimakumullah, ya sekali lagi mudahan ini menginspirasi setiap waktu kita, ya terlebih ya dalam memperdalam ya perjalanan biografi ya dakwah Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih, mudahan sekali lagi kita mendapatkan pencerahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.